Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ibu-ibu, bapak-bapak yang berbahagia dan insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah yang pertama dan yang utama kita selalu mengucap syukur alhamdulillahirobbilalamin pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada pagi hari ini yang dingin kita masih diberi kenikmatan, utamanya kenikmatan Islam, iman dan ihsan, sehingga kita bisa menghadiri sholat jamaah subuh dan insya Allah dilanjutkan dengan kajian batas subuh yang akan disampaikan oleh beliau Ustaz Bapak Furqon Hasbi, LSI dari Abata Islamic Center Gonilan. Sebelumnya marilah salam kita selalu aturkan pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa risalah hingga sampai saat ini kita masih diberi kekuatan untuk mengikuti dan menjalankannya. Marilah kita awali kajian baca subuh pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada beliau Ustaz Furqon Hasbi kami berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Ta'ala, pada subuh hari ini kita jumpa kembali setelah beberapa kali saya izin karena ada acara, sehingga pada pagi hari ini yang tadi juga antara berangkat dan tidak, karena saya baru nyampe dari Surabaya tadi jam 4 menjelang subuh. Tiba-tiba baru duduk sudah ada. Ya akhirnya alhamdulillah bisa berangkat walaupun ya agak sedikit telat. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan kajian kita yang terakhir surat apa ini? Halaman berapa? 254. Selama saya tidak hadir gak nambah? Oh, enggak nambah. Ya mohon maaf, ini barangkali ada yang nambahin dan saya berarti melanjutkan tambahannya. Dan mohon maaf Bapak sabar yang sudah mestinya pagi hari ini siap untuk mengisi, tapi mohon maaf saya tiba-tiba nongol. Ya alhamdulillah ragu-ragu tadi karena pesawatnya delay dari Jeddah, mestinya pagi tapi tadi dari sana malam sehingga molor. Ya, alhamdulillah di sana baik Madinah maupun Mekah itu memang dingin, tapi ya tidak sedingin ketika saya masih mahasiswa kuliah di sana. Dan informasi di Indonesia hujan terus, bahkan beberapa tempat banjir katanya. Sempat juga di Mekah gerimis, tapi hanya sesaat ketika pulang subuh kemarin itu sempat gerimis, tapi berhenti. Lebih banyak cerahnya, lebih banyak terang
tapi udara memang agak dingin. Ya alhamdulillah saya bersama 95 jamaah sehat semuanya, kecuali hanya 1 atau 2 yang sempat pingsan ketika tawaf karena memang mungkin terlalu lelah, acara padat ya, pas tawaf wada malah pingsan. Perpisahan hanya pakai kursi roda. Kemudian ada juga yang memang lelah, banyak yang batuk, banyak pilek dan sebagainya, itu biasa. Ya mudah-mudahan nanti kapan-kapan jamaah Masjid Baitul Syukur bisa umroh bareng, umroh bareng jamaah kuliah subuh. Nah, ini bagus lama. Nanti bisa dirancang nih Pak Lantai selama dengan bersahabat dan lain sebagainya. Mudah-mudahan Allah memberi kemudahan kita semuanya bisa menuju ke Baitullah. Ya, di sana betul-betul memang sekarang pembangunannya sangat besar sehingga semakin lebar. Hotel yang dekat masjid pun yang biasanya bisa langsung lihat Ka'bah sekarang tertutup. Saya di posisi hotel ketinggian 23 lantai, hotelnya 26 lantai. Saya di 23. Dulu sering di situ bisa melihat Ka'bah. Sekarang sudah tertutup, padahal jaraknya berapa ratus meter. Karena memang pembangunan terus, dan untuk bisa ke depan Ka'bah harus pakai kain ihram, walaupun hanya untuk masuk itu harus pakai kain ihram. Peraturannya sangat ketat, dan kalau sudah masuk keluar susah lagi masuk lagi. Nah ini memang suasana seperti itu. Mudah-mudahan ini bukan hanya sebuah cerita. Bapak Ibu semuanya, baik yang sudah umroh, yang sudah haji, mudah-mudahan bisa kembali, bisa umroh, bisa haji, diberi kemudahan Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Itu hanya sekelas info, sehingga saya beberapa kali, 2 kali Jumat tidak 2 apa 1? 2 tidak bisa hadir, dan juga banyak jadwal-jadwal pengajian yang harus di cancel. Makanya begitu saya sampai, ya bismillah, saya berangkat walaupun suaranya memang serak-serak basah. Baik, kita akan melanjutkan bacaan surat At-Takwir ya. Itu ayat keberapa yang belum kita baca? Baru mulai, berarti dari awal ya. Kita akan baca beberapa ayat. Setidaknya kalau dari sisi lafalnya itu memang nyambung semua, tapi paling tidak kita sampai ayat 7 dulu. Silakan Bapak Ibu buka surat At-Takwir. Kalau yang bawa buku berarti halaman 254. Ada 29 ayat, tapi kita baca 7 ayat terlebih dahulu. Ini surat At-Takwir Makkiyah yang turun urutan ke-7, urutan ke-7. Tapi kalau di Mushaf Al-Quran itu urutannya ke-81. وإذا العشار عطلت
idhal wuhushu husyirat wa idhal biharu sujjirat wa idhan nufusu zuwijat. Dari 29 ayat, sementara kita baca 7 ayat terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Ayat 1, apabila matahari digulung. Ayat 2, dan apabila bintang-bintang berjatuhan. Ayat 3, dan apabila gunung-gunung dihancurkan. Ayat 4, dan apabila unta-unta yang bunting diabaikan. Ayat 5, dan apabila binatang-binatang liar dikumpulkan. Ayat 6, dan apabila lautan dijadikan meluap. Ayat 7, dan apabila roh-roh dipertemukan dengan tubuh. Kalau kita membaca ayat ini mengingat gambaran kiamat. Dari awal matahari itu dikatakan kuwirat, digulung. Kemudian menyusul bintang-bintang, ingkadarat, berjatuhan. Lalu disusul ke bumi, yaitu al-jibal, gunung-gunung, suyirat, dihancurkan. Kemudian penghuni bumi diantaranya al-isyar, yang diterjemahkan unta-unta. Itu utilat, diabaikan. Artinya hewan yang bagi masyarakat Arab waktu itu sebagai harta yang menjadi sumber kehidupan itu sudah nggak dibutuhkan lagi. Utilat. Terlepas perkembangan zaman, mungkin bukan hanya unta, tapi harta benda, baik itu kendaraan, itu bangunan, rumah, dan tempat tinggal lainnya, itu sudah seakan tidak dibutuhkan lagi. Kemudian yang lain adalah wa'idal wuhushu, dan apabila binatang-binatang liar husyirat, malah justru yang tadinya binatang liar tersebar, ya, ini malah dikumpulkan. Lalu setelah dari atas, yaitu matahari, bintang, ke bawah bumi, yaitu gunung, hewan, lalu ke laut. Wa idal biharu, dan apabila lautan sujirat, dijadikan meluap. Jadi begitu indahnya Allah menyusun gambaran tentang kiamat dengan kalimat-kalimat ringkas, pendek, singkat, padat, tapi sangat mendalam tadaburnya. Jadi perwakilan langit, matahari, bintang, kemudian di bawah gunung dan hewan, unta maupun binatang liar. Lalu minggir ke laut, yaitu digambarkan tsunami yang dahsyat. Kemudian baru manusia diingatkan wa idzan nufusu zuwijat, dan apabila roh-roh dipertemukan dengan tubuh. Jadi sungguhnya nomor 7 inilah yang menjadi kata kunci
agar manusia ingat sekalipun meninggal, wafat, mati itu tidak lepas ya, antara roh dan jasadnya, bahwa ketika mati betul jasmaninya hancur, rohaninya masih terpelihara, rohnya masih tersimpan, yang kemudian nanti akan dikembalikan menyatu ke tubuh yang dulu saat hidup di manusia, sebagai manusia hidup di dunia menyatu, lalu berpisah, dikembalikan lagi dengan bahasa zuwijat. Jadi zawaja itu memasangkan, zaujun itu pasangan. Lalu sering digunakan zaujun, bisa diartikan suami, bisa diartikan istri. Zaujatun itu artinya pasangan. Nah, zuwijat dipasangkan kembali antara roh yang pernah menyatu dengan tubuh lalu digabungkan. Karena kita masih ingat proses janin tanpa roh, setelah 4 bulan rohnya dimasukkan ke dalam janin, lalu menjadilah manusia, makhluk hidup. Lalu hidup di dalam kandungan, katakan dari usia 4 bulan sampai 9 bulan. Berarti berapa bulan? Sekitar 5 bulan. Sesungguhnya roh dengan badan sudah menyatu. Lalu lahir. Sebenarnya ketika seseorang lahir itu sudah hidup 5 bulan. Jadi hakikatnya ketika kita umurnya sekian plus 5 bulan, karena hakikatnya kita sudah hidup walaupun di dalam kandungan. Lalu kemudian manusia meninggal, rohnya dicabut, rohnya dilepas. Terpisahlah antara roh dengan jasad. Yang ketika orang meninggal, jasadnya seakan sudah tidak dibutuhkan lagi, sehingga harus dimakamkan, harus dikubur. Karena kalau dibiarkan tentu akan membusuk dan tidak ada lagi manusia yang mendekat, sekalipun dia pria yang pejabat, pria yang gagah, yang kuat, yang hebat. Kalau sudah mati, tidak ada lagi yang peduli dengan badannya. Bahkan istrinya pun katakan tidur bersamanya sudah tidak mau. Demikian pula wanita, secantik apapun, kalau sudah meninggal, badannya sudah tidak dibutuhkan lagi. Akhirnya harus dimakamkan dan tentunya sudah menyatu lagi dengan tanah. Tapi jangan lupa, kelak akan kembali bangkit, kelak akan bertemu lagi dengan rohnya. Jadi roh datang kedua kalinya. Setelah pertama di dalam rahim, kemudian roh akan kembali lagi setelah terjadinya kiamat. Inilah cara Allah mengingatkan manusia, mengingatkan hambanya, bahwa kita hidup dalam pantauan, hidup dalam aturan yang Allah inginkan. Maka ikutilah aturan Allah yang memang menciptakan. Sehingga Allah sendiri sebagaimana kita ingat, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk ibadah. Dan mudah-mudahan keberadaan kita di pagi hari ini adalah bagian daripada ibadah kepada Allah Ta'ala. Kita lanjut kepada syarah mufradat di halaman 257. Silakan bagi yang bawa buku. Asyamsu kuwirat, lafal kuwirat berasal dari lafal at-takwir yang artinya melenyapkan dan menjatuhkan, atau menggulung, atau menghapus cahaya. Jadi surat ini disebut at-takwir
itu diambil dari kata kuwirat. Dalam bahasa Arab ada istilah fi'lun, ada istilah ismun. Fi'lun kata kerja itu pun ada beberapa macam. Ada fi'lun madin, ada fi'lun mudhari, ada fi'lun amri. Jadi kata yang menunjukkan lampau fi'lun madin, kata yang menunjukkan sedang atau akan terjadi itu fi'lun mudhari. Ada fi'lun amr, kata perintah. Nah, untuk kuwirat ini kelompok fi'lun madin. Fi'lun madin sendiri dibagi menjadi dua. Ada fi'lun madin yang bersifat mabniun lil maklum, yaitu pelakunya atau fa'ilnya ada. Ada yang fi'lun mabniun lil majhul, yaitu pelakunya dihilangkan. Dalam hal ini kuwirat adalah fi'lun madin mabniun lil majhul, yaitu kata kerja yang menunjukkan masa lampau tapi ditiadakan pelakunya. Nah, dalam hal ini Allah adalah pelakunya, yaitu seakan yang mengatakan kawwarallahu syamsa, Allah menggulung matahari atau menghilangkan cahaya matahari. Dan seringkali kalau ada unsur tanda kutip hal-hal yang mengandung unsur negatif, itu lafal Allah sering disembunyikan. Tapi di dalam Al-Quran ketika mengandung kata-kata kebaikan, maka lafal Allah dimunculkan. Nah, karena ini kaitannya dengan penghancuran, dengan penghilangan cahaya, mengandung unsur keburukan, maka lafal Allahnya tidak dimunculkan. Maka menggunakan fi'lun madin lil majhul. Kemudian selanjutnya adalah kenapa ayat atau surat ini disebut at-takwir. Itu adalah ismun, menunjukkan kata benda yang diambil dari kata kuwirat. Jadi dalam bahasa Arab itu urutan yang biasa dihafal kawwara yukawwiru takwiran, yaitu kawwara fi'lun madin, yukawwiru fi'lun mudhari, takwiran itu namanya masdar atau ism. Maka surat ini bukan disebut surat kuwirat, tapi namanya surat at-takwir. Itu diambil dari isim yang menjadi masdar dari kuwirat. Ini dalam rangka menjelaskan kenapa surat ini disebut surat at-takwir, diambil dari ayat pertama yaitu lafal kuwirat. Tapi tidak langsung suratnya disebut surat kuwirat. Walaupun bisa saja orang menyebutnya surat kuwirat, tapi lebih populer dengan surat at-takwir. Jadi biar sedikit nyambung bahwa nama ini disebut surat at-takwir dari ayat pertama, tapi dari lafal kuwirat, yaitu diambil masdarnya. Nah, ini perlu pembelajaran bahasa Arab. Dan di masjid ini rencana ada program pembelajaran apa istilahnya Pak, yang nantinya belajar bahasa Arab tapi diambil dari ayat-ayat Al-Quran untuk mengenal, jadi terjemahan Al-Quran tapi pendekatannya ilmu bahasa Arab. Mudah-mudahan nanti programnya berjalan. Rencana insya Allah kapan ini? Belum dijadwalkan? Ya, mudah-mudahan nanti bulan depan. Tapi sudah mau Ramadan sih, nggak jadi lagi nanti. Ya, mudah-mudahan itu program. Jadi maksudnya biar
kita mengenal ayat Quran dengan pendekatan bahasa Arab. Kemudian selanjutnya pada an-nujumu kadar, ya, bintang-bintang terhamburan dan berjatuhan. Jadi kalau kita membayangkan mataharinya dipadamkan, ya kita melihatnya malam hari saja. Ketika matahari tidak muncul, kemudian dalam keadaan gelap gulita, tidak ada bintang karena mungkin mendung, kemudian bahkan hujan deras di malam hari, tidak ada lagi penerangan seperti listrik ataupun lampu-lampu yang lain. Sekalipun kita di dalam rumah, kita bingung. Coba ini hanya untuk dalam rangka renungan. Jadi ketika matahari di malam hari tidak muncul, ini belum dihancurkan, belum dipadamkan. Kita di dalam suatu ruangan, di dalam suatu tempat, bahkan di dalam rumah, lampu padam, hujan deras, ya, gelap gulita. Kita mau melangkah saja bingung, tidak ada alat penerang, sudah. Nah, ini untuk membayangkan bagaimana kalau terjadi kiamat. Yang namanya matahari dipadamkan, sudah tidak berdaya lagi kita. Kemudian bintang sendiri dijatuhkan, dan kalau menjatuhi bumi hancurlah kita. Jadi tampak bintang dari kejauhan seperti kecil, tapi sungguhnya itu benda-benda yang sangat besar, sehingga kalau menjatuhi bumi itu akan merusak dan menghancurkan. Nah, karenanya kalimat yang mengandung unsur negatif maka tidak menggunakan kata yang menunjukkan Allah yang langsung menjatuhkan, tapi seperti terjatuhkan. Makanya menggunakan kata inkadarat. Jadi seakan-akan terjatuhkan, padahal di situ maksudnya Allah lah yang yang menjatuhkan, ya Allah. Jadi untuk menunjukkan bahwa hal-hal yang mengandung unsur negatif seringkali ditutupi lafaz Allah, biar Allah tidak berdekatan dengan hal-hal yang negatif, apalagi yang mengandung unsur kebatilan. Karena Allah Maha Suci, Allah Maha bersih, sehingga tidak mengandung unsur negatif. Kemudian pada lafal selanjutnya, ya, yaitu tadi bintang-bintang terhamburkan dan berjatuhan. Menurut pendapat yang lain, cahayanya dilenyapkan atau dihapuskan. Jadi sudah mataharinya juga dihilangkan, dihapus cahaya, bintang juga dihilangkan. Tentu di dalamnya nanti bulan, rembulan itu juga akan dilenyapkan sehingga betul-betul gelap gulita. Kemudian masuk pada kata al-jibalu suyirat, yaitu dicabut dari tempatnya masing-masing, lalu dihamburkan dari permukaan bumi hingga hancur. Kita baru membayangkan satu gunung meletus, Merapi, Gunung Kelut meletus, cukup menggetarkan. Itu baru satu titik dan di lokasi yang hanya sekitar kita. Bagaimana kalau seluruh gunung di muka bumi ini meletus bersamaan? Tidak ada yang bisa menolong, tidak ada yang bisa membantu. Semua ngurusi sendiri-sendiri. Ini untuk membayangkan suasana yang sangat mencekam. Sudah gelap gulita, tidak ada penerangan, semua dalam keadaan hancur. Bahkan digambarkan selanjutnya adalah hewan-hewan, khususnya di sini adalah onta sebagai perwakilan
gambaran harta, yaitu dikatakan al-isyaru, bentuk jamak dari usyara, artinya unta yang masa kandungannya telah mencapai 10 bulan. Unta yang sedang mengandung merupakan harta yang paling berharga di kalangan mereka zaman dahulu. Jadi ketika ayat ini turun, belum ada kendaraan, mobil, pesawat, ya, kereta dan lain sebagainya. Tapi yang digambarkan adalah unta. Bagi masyarakat Arab, unta yang sedang bunting, apalagi sudah hampir melahirkan, ini seperti mau panen, seperti mendapatkan harta. Bahkan itulah harta yang sangat bernilai dan ditunggu-tunggu. Itu pun dalam suasana yang mencekam digambarkan, yaitu utilat, diabaikan dan tidak diperhatikan sama sekali. Artinya apa? Harta apapun, bukan sekedar unta, mau itu rumah yang mewah, mau itu gedung yang megah, mau itu kendaraan yang istimewa, yang mahal, mau apa saja yang kita miliki, saat terjadi kiamat sudah tidak lagi dibutuhkan, tidak lagi dihiraukan, tidak lagi dilirik. Yang dipikir selamat dan selamat dirinya, tapi tentu sudah tidak bisa menyelamatkan diri. Nah, sekali lagi ayat-ayat semacam ini adalah sebagai peringatan bagi umat manusia, khususnya kaum muslimin, orang-orang yang beriman, bahkan kita ketika membaca harus menyadari bahwa sesungguhnya apapun yang kita miliki itu akan menjadi hal yang tidak berguna ketika kita menghadapi suasana yang mencekam. Nah, biar kita tidak terlalu berpikiran kerja, orang mikir akhirat itu. Jadi mengingatkan, ya, dunia memang perlu kita cari, tapi jangan menjadi inti. Itu hanya sebagai bekal menjalani hidup saja. Jangan sampai pikirannya hanya dunia dengan prinsip kerja, tapi lalai akan tujuan akhirat. Nah, ini yang perlu diingatkan. Sekali lagi, bukan berarti kita menghalang-halangi orang mencari harta, bukan berarti kita tidak suka kepada mereka yang gigih bekerja untuk mengumpulkan harta, bukan. Tapi maksudnya adalah mengingatkan, jangan terlalu hanya dunia yang dicari, tapi lalai akhirat. Ya, ini sekedar sisipan cerita teman-teman yang ketika berangkat umroh itu mereka merasa betapa nikmatnya perjalanan umroh. Kenapa? Orang kelingan dunia. Jadi seperti hidupnya itu akhirat saja. Jadi ketika di Masjid Nabawi, pikirnya bagaimana bisa ke Raudhah, bisa sholat jamaah, bisa ngaji, bisa melangkahkan kaki ke masjid. Wis ora mikir urusan dunia. Jadi begitu dengan adzan sudah melangkah, bahkan berjam-jam sebelum adzan saja sudah ke masjid. Itu baru di Masjid Nabawi. Apalagi di Mekah yang harus persiapan biar kalau sampai ke depan Ka'bah itu paling enggak 3 jam sebelum azan. Itu pun dilakukan karena nggak mikir nanti bisa batal atau tidak. Dan rata-rata orang mikir batal dan bisa itu. Coba kalau kita sekarang pamer subuh, katakanlah jam 4:30 berangkat, jam 3 ke masjid, mesti mikir aku kentut barang loh, ngantuk, ya apa tuh? Kalau di sana subuh hari-hari ini itu 5:30. Jadi di Mekah, Madinah
hari-hari ini itu 5:30 baru ada. Ya, itu nanti berangkatnya dari ada yang jam 2, jam 3. Itu yura batal itu. Ya nggak tahu saya juga apakah mereka batal atau tidak. Tapi rata-rata tahan gitu. Terus berangkat semangat. Orang pikir dunia pokoknya akhirat gitu. Walaupun yang kadang di masjid yang ngantuk-ngantuk ya tetap bertahan. Coba bayangkan kalau berangkat jam 2, nanti duduk dari 3, 4, 5, ya 5:30 baru azan subuh. Berarti 3,5 jam itu sudah menunggu. Nanti subuh, habis subuh masih ya beberapa saat, itu kadang-kadang pulang jam 7, itu baru selesai subuhan. Jadi kita pulang itu jam 7 langsung sarapan. Nah itu loh tentunya sih. Tapi kalau memang kebutuhan untuk stamina, kalau nggak makan ya repot nanti. Nyatanya ada jamaah yang pingsan gara-gara nggak mau makan. Saya semangatnya ibadah itu loh. Berangkat jam 2, pulang jam 7, nggak makan, nggak minum sebelumnya, nggak tidur pula. Loyo lemas pingsan. Ya itu juga terlalu berlebihan, ya nggak baik sebenarnya. Tapi ini itu menggambarkan orang kalau sudah mikir akhirat itu kayak dunia itu nggak menjadi tujuan utama. Walaupun kayak tadi untuk bisa umrah itu ya butuh duit juga. Tapi artinya ingin menggambarkan suasana kalau ibadah yang totalitas itu memang merasa indahnya, nikmatnya. Jadi urusan pekerjaan disingkirkan sementara, urusan apa tugas ini tugas itu tidak dipikir. Ya, itu betul-betul memang totalitas. Nah ini akan menenteramkan batin, menenangkan hati, jiwa fokus, ya pikiran fokus, betul-betul maksimal. Nah kalau seperti itu kita tarik dalam kehidupan sehari-hari, itu menjadi tentram, nyaman, tenang. Nah masalahnya sulit kita ini, sulit dan sulit gitu. Karena kita sendiri ya masih mencampur adukan itu. Dan nanti beralibi ya boleh duit ya boleh ibadah, itu biar membela diri itu. Ya memang ada betulnya juga sih. Ya, tapi intinya ini untuk menggambarkan kalau sudah suasana yang mencekam, harta benda sudah gak jadi inti, harta benda sudah gak dibutuhkan, harta benda seperti gak penting, bahkan diabaikan utilah. Jadi ini untuk menggambarkan suasana nanti pada hari kiamat. Nah masalahnya ketika terjadi kiamat, masihkah kita hidup? Nah itu ya, kemungkinan besar kita adalah dari alam kubur yang dibangkitkan gitu. Karena kiamat terjadi ketika sudah tidak ada lagi di muka bumi yang zikrullah, yang ingat Allah. Maka dengan adanya pengajian seperti pagi ini, kuliah subuh ini mengingat Allah, itu setidaknya untuk menggambarkan berarti kemungkinan kiamat hari ini seakan-akan tidak terjadi gitu. Karena masih ada orang ingat Allah itu loh. Bahwa kiamat akan terjadi kalau sudah tidak ada lagi di muka bumi yang ingat Allah. Karena hidupnya ya dunia. Hanya targetnya hanya dunia, nggak ingat akhirat, nggak ingat Allah. Maka itulah saatnya Allah hancurkan semua alam semesta ini. Maka kemungkinan besar kita meninggal, wafat, mati, dikubur, dimakamkan, ini belum kiamat. Dan nanti kita akan baru bangkit dari alam kubur ya setelah terjadi kiamat. Nah ini hanya untuk menggambarkan saja. Makanya untuk membatasi diri, bolehlah kita tetap mentarget dunia, tapi jangan sampai melalaikan. Nah ini
Kemudian beralih kepada suasana laut yang beberapa saat kita sering dengar istilah tsunami. Itu bagaimana air laut yang meluap, ya, ombak laut yang membesar, kemudian menjadi tsunami yang menghancurkan, ya, baik itu yang di pantai maupun yang dekat laut, bahkan bisa ke permukaan bumi secara menyeluruh. Bagaimana kalau seluruh laut yang mengitari daratan ini meluap? Ya sudah, gak ada lagi daratan, semuanya jadi air, semuanya jadi laut, gak ada lagi penyelamatan diri. Gunungnya hancur, mataharinya sudah padam, bintangnya berjatuhan, buminya tenggelam. Nah, kita mau lari kemana? Nah, ini untuk menggambarkan betapa mencekamnya suasana kiamat. Karenanya ayat-ayat semacam ini adalah pengingat kita bahwa akan terjadi kiamat, dan paling tidak ada kiamat sugro. Kalau belum kubro, kiamat yang menghancurkan alam semesta, ada kiamat sugro, yaitu kita semua akan wafat. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa akan mengalami dan merasakan kematian. Karena itu siapapun kita, berapapun usia kita, pada prinsipnya sama, pasti akan merasakan kematian. Entah meninggal di usia yang sudah sepuh maupun di usia yang mungkin dianggap masih muda. Semuanya pantas. Yang tua ketika meninggal, apa kata masyarakat sekitar? Ya pancen sepuh. Kita orang penting banget loh. Kok dia meninggal? Ya pancen sepuh, sering sakit pula. Sudah kayak meninggalnya itu dianggap diharapkan, ya tidak, tapi layak itu loh. Layak meninggal. Nah, ketika masih muda meninggal, ada sebagian orang yang rada gelo, jadi jenom, tapi ya meninggal juga gitu. Bayi pun bisa mati gitu. Tapi ya mau tidak mau memang itulah takdirnya. Nah, jangan dipikir kalau meninggal pasti ketika sudah tua, yang muda pun bisa datang kematian. Kadang-kadang ada orang ala sing tua sing mati, yang sing nom ya kok sik. Padahal bisa jadi kebalik. Yang tua bahkan sudah sakit-sakitan malah panjang umur. Lah yang muda yang kelihatan sehat masih kuat, malah wafat duluan. Itu bisa terjadi. Nah, untuk menghindari ya kita tidak tahu kapan meninggalnya, kita harus persiapan. Fatazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Berbekallah, sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Nah, ini semua adalah sebagai pengingat. Jadi kalau sudah bicara kiamat, dunia sudah penting. Jadi kembali bahwa kita harus ingat Allah Ta'ala dan bekalilah diri untuk menghadapi Yaumal Hisab, hari perhitungan, yang dengan harapan ke depan kita termasuk min ahlil jannah. Amin ya rabbal alamin. Tentunya diawali dengan hisaban yasiro, yaitu hisab yang ringan, yang cepat. Ya kayak kemarin ini aja untuk tambahan cerita. Di mana-mana serba antri, ya. Kita sekedar mau, entah itu mau di Medina itu ada mau masuk Raudhah, itu harus pakai namanya tasrih. Tasrih itu surat izin masuk Raudhah di Masjid Nabawi. Untuk masuk itu antrinya beribu-ribu manusia. Sampai kita bilang ini belum yaumul mahsyar.
ini belum hari kiamat, untuk bisa masuk ke satu tempat raudhah yang Nabi menyatakan ma baina mimbari wa baiti raudhatun min riyadil jannah, antara mimbarku dan rumahku ada taman surga. Yang orang kalau berdoa itu mustajab. Untuk masuk hari-hari ini itu butuh proses yang panjang. Hanya dikasih jatah waktu 5-7 menit, antrinya 2 jam. Padahal nanti di situ kalau sholat harus dalam keadaan suci. Sudah ngantri lama, begitu masuk durut ngentot, harus sudah sholat itu. Balik meneh, masuknya angel. Itu sulitnya luar biasa. Ada sudah antri, pengalaman kemarin kita sudah antri setengah jam. Tiba-tiba di hadapan askar polisi tanya, mana tasnya? Gak ada, keluar. Balik lagi, muter lagi, ngantri dari belakang, suwe meneh itu. Masya Allah, itu baru satu titik contoh. Demikian pula kita untuk masuk Masjidil Haram juga dengan berbagai persyaratan itu, dan kita tawaf juga berdesak-desakan, kita sa'i berdesak-desakan, membayangkan suasana di alam mahsyar. Bahkan sampai di bandara untuk ngecek visa, paspor, ngantri berjam-jam juga. Memang perjalanan ini seperti perjalanan untuk mengingatkan akhirat. Tapi ya kadang ada yang ingat, ada yang lupa. Nah, itulah pentingnya mengambil hikmah setiap langkah. Dimanapun kita berada, mau itu kita di masjid ini, ya kita juga harus sabar menunggu waktu syuruk. Ya itu sabar, sehingga baru kita selesai. Sudah masuk Pak? Oh sudah masuk, alhamdulillah. Kita kenapkan sedikit sampai jam 6. Kemudian kata selanjutnya, ayat yang terakhir kita baca, yaitu wa idzan nufusu zuwijat. Yaitu tadi sebelumnya al-biharu sujirat, laut-laut meluap sehingga satu sama lainnya membentuk satu lautan. Akan tetapi ini penafsiran, pendapat yang lain mengatakan bahwa arti sujirat ini ialah dinyalakan hingga semuanya menjadi lautan api yang menyala-nyala. Jadi antara laut dengan laut itu menyatu sehingga tenggelamlah bumi. Ini satu penafsiran. Tapi penafsiran yang lain, sekalipun itu air tapi menjadi api, sehingga ada istilah lautan api. Ini mengerikan sekali, berarti panas yang luar biasa. Ini berkaitan dengan laut. Kemudian pada akhirnya pada ayat 7 ini, yaitu kata an-nufusu zuwijat, dipertemukan dan digabungkan kembali antara roh dengan jasadnya. Jadi ingat bahwa kita ketika masih janin awalnya tanpa roh, lalu pada usia 4 bulan kita dimasuki roh sehingga menjadi makhluk hidup. Kemudian kita lahir, dan hidup kita tentunya berbeda-beda. Ada yang sampai 100 tahun, ada yang 90 tahun, ada yang 80 tahun, ada yang 70 tahun, ada yang 60 tahun. Dan standar umat Nabi Muhammad SAW yang kita tahu, inna umra ummati, sesungguhnya umur umatku ma baina sittina wa sab'in, antara 60 sampai 70. Karena itu waspadalah. Yang umurnya sudah masuk 60 itu sudah lampu kuning, wis mendekati wafat. Ya. Kalau sudah sampai 70 itu sudah finish. Artinya jatahnya habis,
Kok masih hidup? Alhamdulillah, bonus. Harus lebih banyak bersyukurnya, harus lebih banyak memanfaatkan waktunya, yaitu persiapan akhirat dan akhirat. Mudah-mudahan kita panjang umur, sehat walafiat, tetap semangat ibadah, dan insya Allah kita husnul khatimah dan ahlul jannah, jannatul firdaus. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian akhir kalam. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.